Tapi sebenarnya ada yang juga menjadi faktor penyebab lain secara politik. Yang mengakibatkan Ridwan Kamil dan Suswono itu kalah. Gue tahu nih. Saya menjawab. Lu aja, coba gimana Sin? Jadi yang membuat Ridwan Kamil ini kalah juga ya, salah satunya adalah faktor bertemunya Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi di Solo. Jadi sejumlah pemilih dari PKS ya, itu yang tersebar di Jakarta Timur maupun di Jakarta Selatan itu berbelok. Ini lo tahu dari siapa nih? Adalah Pram, biasa kan tim Rindo juga banyak kawan-kawan di dalamnya yang bisa cerita curhat-curhat di apa yang terjadi sebetulnya kan. Dia cerita begitu. Jadi terus pertemuannya Ridwan Kamil juga tak berkoordinasi ya dengan tim di Rindo. Jadi kaget juga mereka nih kok tiba-tiba muncul di Solo begitu kan dan bertemu dengan Jokowi. Padahal udah bawa oleh-oleh ya dia ya. Iya, rasanya begitu. Ya begini Bung Refli ya, jadi memang Pak Ridwan Kamil kan suka menyampaikan ya bahwa saya dengan Pak Suswono ini kayak ibarat pengantin. Iya. Ya. Apalagi Pak Ridwan Kamil ya, sejak awal ketika dari Bandung beliau diminta untuk ke Jakarta, ya tentu dengan segala konsekuensinya lah bahwa dia akan didukung dan sebagainya. Artinya bahwa memang dalam konteks Pilkada DKI ini betul-betul kami ya menjalankan apa yang menjadi agenda dari tim ses ya yang diketuai oleh Pak Ariza ya. Ariza Patria ya. Ariza Patria begitu ya. Dan ya semua proses kita jalani sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan alhamdulillah ya, artinya saya sendiri secara pribadi boleh dikatakan selama 2 bulan penuh ya, itu boleh dikatakan berangkat habis subuh, pulang ya bisa jam 11, jam 12, jam 1 malam, artinya kita lakukan lah komunikasi. Kalau dulu ada remaja pulang pagi, kalau ini kandidat pulang pagi. Ya pokoknya kita lakukan lah semua itu proses semuanya ya. Ya dan ya hasilnya saya kira sudah diketahui bahwa memang ya prosesnya kalau kita lihat ya memang cukup banyak variabel lah yang untuk menjadikan pada akhirnya hasil akhirnya seperti itu. Ya. Jadi apakah dari tim sesnya, apakah dari logistiknya atau dari program-programnya dan sebagainya. Nah intinya pokoknya banyak variabel yang mempengaruhi tentu. Dan hasil akhir yang ada ya memang faktanya seperti itu. Ya. Nah sebetulnya memang dari tim hukum waktu itu sudah menyiapkan beberapa kemungkinan yang karena ini proses politik kan artinya bisa sampai kepada MK ya. Artinya ya itu disiapkan saja ya. Nah pada akhirnya kemudian rapat tim ses yang di hari terakhir ya waktu itu saya pun juga ya menunggu apakah mau terus apa tidak. Ya bagi kami terus terang aja dengan Pak Ridwan Kamil dan saya pokoknya intinya kita siap aja menerima apapun. Mau KMK ya saya dan Pak Ridwan Kamil siap tanda tangan. Kalau kemudian pada akhirnya misalnya ya sudah untuk menjaga kondisivitas Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan banyak hal dan kami ya siap nggak ada masalah karena buat kami itu sejak awal bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana kepemimpinan ini benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat Jakarta. Itu kan yang kita lakukan. Makanya kan kita selalu, ini kan kontestasi gagasan. Yeah. Kontestasi gagasan yang kira-kira memang rakyat Jakarta akan memilih siapa ya itu kami serahkan sebetulnya kepada rakyat Jakarta. Tetapi tadi saya sedikit mungkin barangkali begini Bung Refli tadi soal kenapa ya kok banyak rakyat Jakarta yang ini kan barometer ya. Yeah. Kenapa kok ketidakdatangan ke TPS itu besar sekali. Kalau menurut saya ini kan paling rendah kalau nggak salah ya dalam pilkada ini. Saya nggak tahu kalau paling rendah, tapi intinya tinggi banget. Ya, nah tetapi kan ini perlu diuji. Ya tadi ya, salah satunya mungkin Bung Refli
adalah yang tidak datang ya, Ya. karena memang punya prinsip kan begitu ya. Anak istri saya datang memilih calon yang berbeda. Iya. Jadi saya terus terang aja, anak saya 2, satu memilih R kasus yang autis ini, yang nomor 1 anak nomor 1 memilih pasangan Pramono Rano. gitu. Tapi saya bapaknya nggak datang. Ya, artinya kalau itu mungkin memang perlu disurvei yang mendalam, Ya. sehingga memang apa sih faktornya gitu ya. Apa benar karena kercos ya. Ya. Atau memang ada faktor lain ya. Karena dari survei sendiri ya, ternyata pragmatisme masyarakat juga masih tinggi. Ya. Lebih dari 60%, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70% dan sebagainya. Jadi saya kira juga ada faktor-faktor itu, dan kami di pasangan RK Suswono memang sejak awal kami mengatakan tidak ada money politik. Kami memang akan menjaga kalau toh menang bermartabat. Ya. Ya, artinya itu yang kami jaga begitu, Bung Refli. Gitu. Oke, ini belum kan? Kok tiba-tiba saya merasa ini jam 2 kurang kok tiba-tiba ada seperti mau terdengar azan, bukan ya? Jadi Pak Sus ya, ini saya mohon maaf ya, saya mau nanya setajam-tajamnya, Pak Sus silakan jawab sejelas-jelasnya, atau tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Sebelum pengajuan MK ini ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Bocor alus Tempo mengatakan sebenarnya Jokowi ingin ini dibawa ke MK karena dia pengen R kasus menang atau ridho ya. Kemudian tapi terakhir akhirnya perintah Prabowo adalah tidak maju. Bahkan bahasa Prabowo itu ya kalah katanya. Nah, faktor itu yang dianggap paling determinatif, paling determinan menentukan akhirnya pasangan Ridho ini tidak maju ke MK. Gimana? Informasi yang Pak Sus dengar. Ya, saya sih hanya dapat WA dari Pak RK ya. Oke. Pak RK bahwa Pak Sus ya sesuai dengan arahan pimpinan ya, artinya saya tidak tahu pimpinan apakah tim ses ya. Ya. Mungkin karena yang jelas kan komunikasi dengan Pak Ariza ya, beliau langsung bahwa kita tidak melanjutkan ke MK. Oh ya sudah, tidak ada masalah Pak RK, karena saya kira apalagi buat sekali lagi tadi kalau toh yang pada akhirnya Pak Pram dan Pak Rano Karno yang memimpin Jakarta, toh kemarin sudah menyatakan dalam debat bahwa dia akan melanjutkan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya kan. Nah, ya udah kita dukung aja supaya janji-janji dia nanti ditepati. Karena tidak mesti harus kami yang mimpin. Ya, buat kami itu legowo semuanya, sikap kenegarawan lah yang buat kami yang kita tonjolkan. Karena apa ya? Memang saya kira banyak pertimbangan juga ya. Sekarang Jakarta relatif sudah kondusif. Ya. Yang kedua, kalau toh harus ada putaran kedua, paling tidak menghamburkan uang juga yang cukup besar. Ya, yang saya kira itu mungkin lebih bermanfaat ya, dalam situasi kondisi keuangan negara juga sekarang kan sedang berat. Ya. Jadi menurut saya sih enggak ada. Apakah juga karena dugaan perhitungan selain soal kondusif ya kondisi di Jakarta, tapi juga kalau harus putaran kedua tidak mudah juga karena gapnya 10% paling tidak existing. Ya kalau soal itu kan itu masih asumsi kan, artinya sesuatu bisa berbalik dan ya kita bisa lihatlah Pak Pramono dulu berangkat dari berapa persen kan. Tetapi kan karena kerja-kerja sistematis yang bisa kemudian dia tim sesnya kelihatannya mungkin memang logistiknya luar biasa ya. Karena iklan di TV aja kan bisa hampir 2 bulan kan. Enggak lihat saya. Nah, itu. Karena saya enggak peduli. Karena dengar katanya. Karena saya enggak peduli. Yang jelas di APK lah, di APK di jalan-jalan kan juga lebih dominan daripada RK Suswono ya. Baru mungkin belakangan lah RK Suswono agak bisa ngimbangi gitu ya. Artinya ya banyak faktor, sekali lagi banyak variabel. Nah, sebetulnya kalau toh memang ada peluang di putaran kedua, ya ini juga banyak yang pada semangat juga. Wah, ini saatnya kita untuk membalikan suasana. Karena dulu juga Ahok kan juga pada akhirnya di periode berikutnya kan bisa dikalahkan juga di putaran keduanya gitu. Tapi ini kemudian memunculkan satu fakta ya. Satu pemikiran dari saya, kok bisa kalau APK Pramono Rano lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan R kasus? Bukankah R kasus didukung oleh kekuasaan
saya frankly speaking kan, karena saya pemilih PKS boleh dong saya ngomong apa adanya. Satu, didukung oleh Jokowi. Dua, didukung oleh Prabowo. Ketiga, didukung oleh koalisi yang sangat gemuk, hampir semua partai politik. Sementara Pramono Rano hanya didukung oleh PDIP dan Hanura. Itu pun Hanura karena nggak bisa gabung aja. Kalau dia mau bisa gabung, karena ada sejarah Oso dengan Prabowo kan soal HKTI. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba terlihat Kasus lebih lemah? Apa partai-partai itu nggak nyumbang atau gimana atau nggak kerja? Ya, semua kan diserahkan pada tim ses. Ya, semuanya pada Pak Ariza lah yang memimpin itu dan dia apalagi sendiri, Ariza orang Gerindra. Ya, tapi dia sendiri memang menyatakan bahwa ini ya memang logistik kita hanya sebatas ini begitu. Artinya memang terbatas ya. Ya sudah kita optimalkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah paling tidak kalau kami ya dengan jaringan PKS-nya yang sudah cukup terstruktur sampai ke ranting-ranting bahkan ke RW RT ya kita ya gerakan secara optimal gitu. Artinya yang ada. Nah, jadi sekali lagi fakta di lapangan bisa dilihat lah. Bung Refli saya kira kan sering jalan di jalan-jalan. Saya nggak lihat. Jadi terus terang saya skeptis dengan Pilkada DKI sehingga saya tidak tahu debat saya tidak pernah nonton. Kemudian walaupun disiarkan debat di Era Channel tapi saya juga nggak lihat. Gitu ya. Jadi benar-benar saya tidak tahu. Ya itu artinya kita bisa melihat sendirilah fakta-fakta di lapangan dan apa ya dari laporan-laporan yang ada pun juga bahkan ketika pekan tenang itu ya 3 hari tenang itu pun juga banyak logistik yang memang terus terang aja memang kita sejak awal katakan bahwa kami tidak melakukan itu dan memang karena juga terbatas yang ada ya. Nah ini fakta lah artinya yang saya sampaikan ya faktanya seperti itu sehingga kalau memang pada akhirnya kita kalah ya dalam arti ya memang sana nomor 03 unggul ya menurut saya itulah fakta yang terjadi begitu. Nah, menurut saya sekali lagi kita tidak apa ya ya yang ini kan sudah terjadi. Iya. Yang sudah terjadi ya untuk evaluasi saja. Iya. Kan sama seperti Pak Prabowo bilang pilkada itu mahal dan lain sebagainya ya kan. Iya. Jadi kita kan tidak bisa ngomong apa yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya ngarang semua itu. Prediksi semua. Kita evaluasi dan prediksi kan biasanya kan. Oke Pak Sus ya. Ada kesan bahwa Jokowi dan Prabowo tidak all out di Jakarta. Beda sekali dengan di Jawa Tengah untuk Pak Jokowi, Sumatera Utara untuk Pak Jokowi, kemudian Banten untuk Gerindra atau Pak Prabowo, kemudian Jawa Barat untuk Gerindra atau Prabowo. Karena di situ kepentingan mereka langsung. Di Jawa Tengah itu bahkan dua-duanya berkepentingan baik Prabowo maupun Jokowi. Sehingga endorsement ke sana itu lumayan lah. Termasuk keterlibatan Parcok katanya kan. Tapi di DKI ini bahkan yang namanya deklarasi atau kampanye akbar itu tidak didukung oleh ketua umum partai pendukung. Cuma yang hadir cuma nggak ada ya? Ada apa namanya Pak Aher waktu itu sebagai PLH PKS datang ya. Oke, PLH wajar lah PKS. Para sekjen ya. Iya, nggak ada ketua umum partainya. Ya sekjen. Iya, nggak ada. Nah, itu kemudian menyebabkan orang berpikir, wah ini kayaknya Kim Plus kok digembosin dan akhirnya berlaku pikiran lama orang mengatakan orang nggak mau kalau PKS berkuasa, ya kan? Apalagi Ridwan Kamil ada sejarah PKS-nya juga gitu. Itu gimana Pak Sus? Ya saya kira sejak awal dari PKS kan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ya. Ya kami pun ya tadinya kan saya juga kaget tiba-tiba saya yang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur, ya. Karena kan sebelumnya aman ya, ternyata walaupun pakai kata aman nggak aman juga. Nggak aman ternyata. Nah, jadi buat kami dari PKS sejak dini bahwa memang kami tidak terlalu istilahnya sekali lagi siapa yang memimpin, karena kami pun coba dulu ketika Pak
Anies dulu. Dia bukan kader PKS, tapi kita di Jakarta, kita bahkan tadinya kan Pak Sandiaga Mardani ya awalnya kan. Nah, ternyata kan sebetulnya ada keterlibatan Pak Ridwan Kamil loh di 2017. Karena waktu itu dia ditawari lebih dulu untuk maju ke Jakarta. Ya, tetapi waktu itu karena dia ibunya tidak mengizinkan, kamu belum menyelesaikan sebagai wali kota di Bandung, diminta untuk diteruskan dulu. Ya, soal Jakarta nanti ada waktunya, gampang katanya. Tapi ya memang 2017 kita nggak bisa juga bilang karena orang nggak nyangka Anies tiba-tiba diberhentikan sebagai Mendikbud kan pada waktu itu. Karena saya ingat betul dia diberhentikan di Mendikbud itu 27 Juli 2016. Padahal sebentar lagi itu sudah pendaftaran calon gitu. Kan mulai pendaftaran calon kan mulai apa September atau apa gitu ya. Gitu. Ya artinya bahwa kita sekali lagi kalau bagi PKS artinya siapapun yang memimpin Jakarta sepanjang tadi sangat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Jakarta, kita akan support ya, apalagi nanti kan ketua DPRD-nya dari PKS. Nah, jadi enggak perlu khawatir Pak Pram nanti memimpin Jakarta ini sepanjang tadi komitmen dia, apalagi yang tadi sudah ikrar akan meneruskan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya, bahkan akan ditingkatkan kan. Ya udah. Tapi kalau kita mau bicara secara ideologis kan aneh di Jakarta ini bukan aneh. agak tinggi, agak jauh ideologinya ya antara gubernur, wakil gubernur yang pure PDIP dengan mayoritas DPR. Walaupun kita nggak bisa dikatakan mayoritas karena tidak 50% plus 1 ya, cuman kursi terbanyak dengan PKS yang jadi pimpinan DPR itu. Saya membayangkan dinamikanya akan lumayan tinggi kayaknya nih, enggak? Saya kira sih realistis saja. Sepanjang program-program itu bagus, pasti tidak akan dihambat ya. Beda sama dulu kan, ada program yang apa itulah yang mau menjual saham itu. Iya, saham berbintang. Bukan bintang, katanya sih apa namanya angker apa katanya. Oh sorry, angker ya, angker bir. Angker bir. Ya angker bir. Ya artinya kan ternyata oleh Pak Ketua sendiri bisa menghambat kan waktu itu. Ya. Ya itu kan artinya bisa ya, tetapi kalau PKS tentu sekali lagi sepanjang tadi programnya memang positif dan bagus untuk rakyat, nggak usah khawatir, pasti akan didukung. Karena kalau dulu ya tensi politik tinggi sekali. Ya. Apapun yang disampaikan Anies ya sebagai gubernur pasti akan ditolak oleh PDIP dan terutama PSI kan begitu. Ada 11 program yang ditolak. Yang ditolak. Nah gitu. Saya yakin PKS tidak sekejam itu. PKS itu tidak. Intinya kan PKS itu partai kita semua. PKS gitu. Jadi insya Allah makanya saya mendukung betul. Ya mudah-mudahan PKS bisa rebound ya. Karena bagaimanapun kemarin mengecewakan sekali ketika tidak kemudian berkolaborasi dengan Kim Plus. Itu realita politik yang kemudian ya, orang tapi lain gini ya Bung Refli ya, artinya kita juga harus paham betul situasinya saat itu. Ya kan kita kan tidak tahu ada keputusan MK yang sudah diputuskan oleh majelis hakimnya tanggal 1, tapi kan baru diumumkan dibacakan tanggal 20 Agustus sehari, bahkan nggak nyampe sehari karena waktu itu kan deklarasinya malam kan. Nah paginya itu ternyata ada putusan itu yang nggak tahu ya kalau Bung Refli sebagai orang hukum kira-kira tapi kan keputusan MK kan final kan, mengikat kan, jadi ya kita juga tidak tahu ya, karena waktu itu kemudian kita sudah tanda tangan kan, besoknya ada putusan itu kan tentu tidak pantas pada PKS untuk kemudian menarik diri kan. Ya tapi gitu. Orang mengatakan di Jawa Barat bisa. Tidak, di Jawa Barat itu memang sudah ada komitmen bersama bahwa PKS juga punya calon gubernur sendiri. Sudah sejak awal. Sejak awal, tapi bukan Pak Seko waktu itu ya. Artinya masih yang digadang-gadang waktu itu Pak Haru ya, tetapi memang belum final juga. Masih digadang. Nah, ternyata tiba-tiba ya waktu itu tentu harus koalisi kan. Nah, tetapi kemudian tiba-tiba ya ada peluang yang kemudian juga akhirnya dimanfaatkanlah oleh PKS untuk pada akhirnya Pak Seko yang maju gitu. Ya, tetapi harga ini terus terang saya menyesalkan harga yang harus dibayar oleh PKS itu besar sekali. PKS kalah di Jakarta, kalah di Depok, kalah di Bekasi, kalah di Jawa Barat.
di mana itu adalah basis-basis PKS yang sebelumnya secara tradisional bisa dimenangkan PKS atau PKS signifikan di sana, baik eksekutif maupun pemilihan legislatif. Dan ada banyak orang bukan sementara orang yang mengatakan PKS terlalu percaya diri. Tidak melihat bahwa pemilih PKS ini tidak hanya pemilih yang ideologis, tapi juga pemilih yang rasional. Pemilih yang kenapa memilih PKS? Karena senang dengan sikap PKS yang melawan dengan kekuasaan, beroposisi dengan kekuasaan. The last kan tinggal PKS yang kemudian pure sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi kan. Tapi begitu masuk Kimplas, maka PKS sudah kehilangan keseksiannya. Makanya kemudian, dan orang karena pemilih rasional, cepat sekali gitu. Karena orang akhirnya melihat, waduh kok PKS begini. Sebaliknya sekarang, dengan sikap oposisinya, PDIP yang menikmati kekuasaan sama Jokowi paling tidak 9 tahun, sekarang didukung sebagai oposisi. Gimana? Ya, kita orang lupa dengan oposisi PKS selama 9 tahun. Tapi kemudian lupa pula dengan bahwa PDIP bagian pemerintahan selama 9 tahun. Ya, makanya banyak variabel yang harus dikaji, Refli ya. Katanya apakah benar memang karena ideologis atau memang pragmatisme dari masyarakat yang ternyata terus meningkat ya. Dari pileg kemarin aja kan juga luar biasa, bahkan antar calon sesama partai pun juga luar biasa. Tetapi kenapa kita bergabung ke Kimples? Adalah Pak Prabowo itu kan 2 kali didukung oleh PKS. Cuma kan kemarin kadang ada calon yang namanya Pak Anies yang kemudian memang kita sejalan untuk untuk kita maju bersama begitu ya, sehingga kita dukung. Tetapi sekarang realitas bahwa yang terpilih adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekali lagi bukan siapa-siapalah bagi PKS, pernah 2 kali kita mendukung. Maka kita bergabung itu karena dengan pertimbangan bahwa kita ya realitas sekarang ini adalah Pak Prabowo existing yang sebagai presiden. Maka ya wajar ketika kita ingin ikut berkontribusi ya, berkontribusi bagi dulu kan yang nyusun visi misi Pak Prabowo juga termasuk PKS ikut membantu menyusun itu. Enggak, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan kemarin waktu pelantikan di MPR kan luar biasa beliau pidatonya kan. Yang saya kira pidatonya aja yang luar biasa. Ya mudah-mudahan jangan siapa tahu yang kalau kita ikut ngawal kan Pak Prabowo ingat loh dulu pernah menyatakan ini aja kita jalankan, kita bantulah supaya beliau sukses 5 tahun ke depan. Sekarang kita frankly speaking ya kan. Kadang-kadang banyak orang bicara mengenai Pak Prabowo itu hanya melihat dari pidatonya, tapi kurang melihat dari tindakannya, kan begitu? Ya kan baru enggak maksud, tapi kan tindakan itu kan terjelma di awal ketika membentuk kabinet kan. Nah orang kemudian mengatakan, ketawa orang mentertawakan PKS, bela-belain Kimplas, nggak menang di Jakarta. Di kabinet nggak ada juga orang PKS kecuali 1, itu pun sebenarnya bukan kader inti PKS, bisa dibilang profesional. Menteri Tenaga Kerja kan. What happened with PKS? Kok seakan-akan dijanjikan tapi dilepeh. Di Jakarta pun dibiarkan ditinggalkan juga. Apakah kemudian muncul memori 2012 bahwa yang penting asal bukan PKS, kan dulu kan begitu kan? Oke, silakan. Ya, saya kira sekali lagi bahwa ini pemerintahan baru berjalan. Ya, artinya bahwa kita juga ikut bergabung. Nanti kan dalam proses perkembangan pemerintahan ini kita banyak bisa terlibat ya. Karena begini, pengalaman ya dari oposisi selama 10 tahun. Banyak gagasan-gagasan undang-undang yang sebetulnya sangat baik, yang positif. Cuma banyak yang kadang-kadang nggak objektif, yang tidak. Ayo kita kaji dulu lah, bagus apa tidak? Ya, tetapi karena ini kita posisinya oposisi langsung ditolak. Wah ini dari PKS, posisi udah tolak. Itu ada fakta-fakta seperti itu. Nah, apakah kita akan terus di luar seperti itu? Nah, mumpung sekarang ini ibaratnya kita dengan Pak Prabowo, artinya yang sudah pernah bekerja sama, 2 capres yang kita dukung,
dan kemudian dia pada akhirnya yang menang, ya maka pilihan kita. Dan di PKS ini kan memutuskan itu prosesnya panjang, ya ada majelis syuro, ya yang sekian banyak orang, 99 orang itu ikut terlibat membahas itu, sehingga tidak diputuskan secara individu. Ya, jadi disinilah yang saya kira makanya PKS ya ketika mendukung penuhnya. Kalau diberi kalau itu kan soal hak prerogatif beliau, ya sudah, artinya mendukung sepenuhnya. Diberikan jabatan ya tentu kita akan all out mengerjakan itu dengan sepenuhnya. Kalau toh tidak ya gagasan-gagasan bagus kita bisa kita teruskan. Oke. Lalu itu. Berarti kan kita bicara tentang PKS sebagai partai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Ya itu. Tadi terkesan dari Pak Sus mengatakan bahwa akan jauh lebih efektif kalau PKS di dalam ketimbang di luar. Banyak pikiran yang rasional objektif karena dianggap orang luar, maka tidak digubris. Tapi apakah di dalam PKS juga mampu dan bisa bersuara? Saya kasih contoh. Kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Kalau bilang, oh ya bisa. Bisa itu kalau tidak pada inti kekuasaan, core bisnis kekuasaan. Saya kasih contoh. Bahwa Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik pada tanggal 20 Oktober mengatakan akan menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturan dengan selurus-lurusnya. Oke? Tetapi beberapa jam kemudian langsung dia melanggar undang-undang. PKS nggak bersuara tuh. Semua partai politik tidak bersuara. Yang bersuara cuma Refli Harun aja. Apa itu yang? Yaitu dia mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Undang-undang TNI dengan jelas pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 mengatakan hanya 10 institusi yang bisa dimasuki oleh perwira aktif. Kalau mau institusi lain silakan pensiun. Tidak boleh perwira aktif. 1. Menko Polkam, kantor Kementerian Politik dan Keamanan. 2. Kantor Kementerian Pertahanan. 3. Kantor Sandi Yuda, BSSN, ya, Cyber dan Sandi Negara. Kemudian kantor BIN, Badan Intelijen Negara, kantor Intelijen Negara. 5. Kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. 6. Kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. 7. SAR. 8. BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian 9 itu adalah Sekmil, Sekretaris Militer. Dan 10 Hakim Militer di Mahkamah Agung. That's all, hanya 10. Gak ada tuh Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara, apalagi itu. Karena dianggap ini urusan politik sehari-hari. Tapi nggak ada orang yang kemudian mengatakan ketika dikritik, mungkin juga dia dengar sayup-sayup dari Refli Harun dan lain sebagainya, diturunkan bukan setingkat menteri katanya. Ini eselon 2. Walaupun eselon 2 melanggar undang-undang juga karena masih perwira aktif. Nggak ada tuh ngomong itu satu. Saya kasih barang contoh dulu. Bagus. Yang kedua, ya kan? Kita ingat, saya frankly speaking, Erlangga Hartarto diberhentikan karena apa? Sebagai ketua umum partai politik. Karena banyak sprindiknya kan katanya. Bahkan bocor alus Tempo mengatakan 11. Konon Pratikno yang langsung menyampaikan itu, pesan itu. Kan Pratikno sebagai the messenger. Oke? Lalu sekarang dia angkat lagi tuh sebagai menteri. At the same time sebelumnya kita berantas korupsi dan lain sebagainya. Menteri-menteri lain yang terlibat BTS misalnya. Udahlah. Yang sudah terspil ke media saja, Dito Aryo Tejo mengembalikan 27 miliar karena mendapatkan uang BTS. Boro-boro diproses jadi menteri lagi tuh. Belum lagi menteri lain yang saya dapat namanya juga mendapat uang dari BTS, termasuk orang-orang yang dekat dengan Prabowo misalnya. Nggak ngomong juga PKS sebagai partai dakwah. Maksud saya, apa iya kalau di dalam jauh lebih enak ngomongnya ketimbang di luar? Iya kalau hal-hal yang kira-kira cocok sama-sama ya kan. Tambah-tambah jabatan wakil pimpinan di lembaga legislatif itu cocok semua. Tapi kalau sudah hal-hal seperti ini belum tentu PKS berani ngomong ketika dia di dalam. Coba gimana jawab? Saya kira ini masukan bagus ini. Saya kira juga baru tersadar juga ini ada Bung Refli mengoreksi seperti itu. Saya kira ya ini masukan yang nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman di DPR ya. Bagaimanapun juga itu adalah
tugas pengawasan, kan bagian dari tugas DPR ya. Saya kira ini nanti tinggal kami sampaikan, dan tentu juga ada komunikasi yang sifatnya antar partai ya. Saya kira ini juga bisa menjadi forum yang karena beliau sendiri kan akan memberi kesempatan ya forum partai-partai koalisi ya untuk ada pertemuan yang bisa menyampaikan tukar pikiran dan sebagainya. Saya kira ini menurut saya sih bagus untuk disampaikan. Begitu. Inilah enaknya PKS yang sudah lama teruji beroposisi ya. Kalau PDIP mendengar ini sekarang dia senang ya. Tapi kalau yang baru masuk pemerintahan, yang tidak teruji beroposisi langsung dia ya, karena kan begini dulu itu. Kayak Gerindra itu. Gerindra kan tidak teruji secara kafah beroposisi ya. Dengar begini. Bagus. Oke ya. Mudah-mudahan karena kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar dalam ketatanegaraan kita adalah menegakkan hukum dan konstitusi. Kalau konstitusi dan hukum itu dihianati justru oleh kepala negara dan kepala pemerintahannya sendiri, padahal dia berjanji untuk menghormati menjalankan hukum seluruhnya, gimana lagi harapan kita? Masa orang lain yang dia bilang kalau ada pelanggaran hukum saya akan tindak langsung. Lalu bagaimana kalau dia yang melanggar? Saya tidak sentimen sama Prabowo, tapi saya tidak suka kepada siapapun yang menggunakan kekuasaan untuk melanggar hukum. Ini kan it is not about Mayor Teddy, tetapi ini adalah tentang bernegara kan. Ya, boleh begitu Pak Prabowo ya. Saya tidak sentimen dan saya sudah berkatakan berkali-kali, saya tidak tertarik dengan jabatan apapun yang diberikan selama masa pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Jadi saya tetap ingin beroposisi. Yang penting jangan dikriminalisasi, itu aja. Coba bayangkan. Jadi, ya pada dasarnya saya kira Pak Prabowo itu orang yang mau mendengar juga. Oke, mudah-mudahan ya. Saya ngomong dari sini aja. Karena kalau kita langsung ngomong berdua doang, nanti dianggap kita sedang melakukan politik backdoor. Politik belakang pintu. Kan sini juga kan bisa didengar kan. Kita teriak, "Oi!" gitu ya. Oke.